Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lisnawati dengan NPM 2018 14585. Saya mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI dengan program studi pendidikan ekonomi dan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Oke teman-teman semua, untuk video pertama saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan dengan dosen Bapak Ancol. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah terkait memotret perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura. Kira-kira kenapa sih sistem pendidikan di Indonesia berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Singapura? Untuk tahu perbedaannya, mari simak video kali ini baik-baik. Dilansir dari kompas.com, Singapura selama ini dikenal dengan paradigma pendidikan yang sangat menekankan pada akademik mengejar nilai akhir sempurna. Namun angin segar perubahan terjadi ketika Singapura meninjau ulang pendekatan pendidikan mereka. Dilansir dari straitstimes.com, Menteri Pendidikan Singapura Ong Ye Kung pada bulan September tanggal 28 September 2018 menyampaikan, belajar bukan berkompetisi dan berencana melakukan serangkaian perubahan bertujuan untuk mengurangi kompetisi nilai antar siswa dan lebih mendorong siswa berkonsentrasi pada pengembangan pembelajaran dan diri mereka sendiri. Pendekatan baru pendidikan Singapura mulai tahun 2019. Ulangan atau tes untuk siswa tahun sekolah dasar, yaitu 6 tahun, dan sekolah menengah 4 tahun akan dihapus. Untuk tujuan ini, buku-buku laporan sekolah dasar dan menengah atau rapor tidak akan lagi menunjukkan apakah seorang siswa tuntas menyelesaikan subjek pelajaran dengan menghilangkan rata-rata kelas, nilai total, nilai minimum, dan maksimum. Rapor siswa tidak lagi menyorot gagal atau mencatat gagal atau berhasil di akhir tahun ajaran. Yang pasti, pemeringkatan dalam kelas atau sekolah akan dihilangkan. Kementerian Pendidikan Singapura menyampaikan, guru akan terus mengumpulkan informasi perkembangan pembelajaran siswa melalui diskusi, pekerjaan rumah, dan kuis. Sekolah akan menggunakan pendekatan yaitu deskripsi kualitatif sebagai ganti nilai. Sedangkan untuk siswa tingkat akhir sekolah dasar dan sekolah menengah, nilai untuk setiap mata pelajaran akan dibulatkan dan disajikan sebagai bilangan bulat tanpa angka desimal agar tidak berfokus pada nilai akademik. World Economic Forum atau WEF melalui weforum.org menyebutkan pendekatan baru Singapura terhadap pendidikan sangat kontras dengan negara-negara tetangga yang mengejar peringkat pendidikan program OECD untuk penilaian pelajar internasional atau PISA. Bagaimana teman-teman dengan perubahan paradigma di Singapura? Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang perbedaan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dan di Singapura. Untuk yang pertama yaitu di Indonesia, yang pertama kelompok bermain usia 2 tahun, yang kedua taman kanak-kanak 2 tahun, yang ketiga sekolah dasar 6 tahun, yang keempat sekolah menengah pertama 3 tahun, yang kelima sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan 3 tahun, kuliah 4 tahun. Untuk Singapura, jenjang pendidikannya yaitu prasekolah 3 tahun, sekolah dasar 6 tahun, sekolah lanjutan 5 tahun, persiapan pendidikan tinggi 3 tahun, dan kuliah 4 tahun. Selanjutnya, perbedaan konsep kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia dan Singapura. Untuk yang ada di Indonesia, konsep pendidikan negara Indonesia saat ini yaitu menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum ini merupakan sistem pendidikan baru di tahun 2013 dan pembaharuan dari kurikulum KTSP. Untuk Singapura, sistem pendidikan Singapura didasarkan
pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Selanjutnya, perbedaan ujian di Indonesia dan Singapura. Untuk Indonesia sendiri, ujian dilangsungkan di kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA, yang masing-masing tidak menentukan kelulusan, namun menentukan sekolah mana mereka akan melanjutkan pendidikannya. Untuk Singapura sendiri, siswa di Singapura akan menghadapi PSLE, merupakan sebuah ujian tahunan yang diselenggarakan untuk siswa primary yang akan melanjutkan ke jenjang sekunderi. PSLE juga merupakan tes penempatan di mana siswa akan dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan nilai tes mereka, yaitu ekspres, spesial, dan normal, atau akademik and technical. Selanjutnya yaitu perbedaan sumber belajar di Singapura dan di Indonesia. Untuk yang pertama, penerbit komersial dapat menerbitkan textbook dan LKS yang sesuai dengan kurikulum pemerintah dan memenuhi standar Departemen Pendidikan. Yang kedua, sekolah diberikan dana untuk pengadaan berbagai alat peraga dan media pembelajaran. Yang ketiga, pemerintah mengembangkan ICT dan pembelajaran seperti penyediaan kalkulator di kelas 5, graphing software, dan dynamic geometry software di kelas 7, dan pengembangan interaktif e-learning. Untuk sumber belajar di Indonesia sendiri, yaitu saat ini pembelajaran beralih berpusat pada siswa. Guru hanya menjadi salah satu sumber belajar selain internet, lingkungan, buku, dan sumber belajar lainnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui fitur sumber belajar di portal Rumah Belajar telah menyediakan ribuan media pembelajaran baik berupa audio, visual, maupun audio visual, sehingga bisa kita jadikan sebagai bahan sumber belajar dalam pembelajaran saat ini. Di dalam fitur sumber belajar tersedia banyak pilihan media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta ada SLB. Kita tinggal menyesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kita bisa mendapatkan berbagai media pembelajaran di sini secara gratis, dan yang pasti media pembelajaran dikemas sedemikian rupa untuk mempermudah siswa memahami materi ajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu perbedaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Untuk di Indonesia sendiri yaitu faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat, faktor lingkungan masyarakat, efektivitas pendidikan di Indonesia, efisiensi pengajaran di Indonesia, standarisasi pendidikan di Indonesia, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Untuk Singapura sendiri yaitu fasilitas yang memadai, faktor biaya, faktor pendidik, faktor anggaran pendidikan, dan analisis kurikulum. Nah, itu semua perbedaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan di Singapura. Semangat untuk kita semua pelajar Indonesia. Baiklah teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.